Jadi kakak ini semenjak suaminya ditahan untuk mencari nafkah, bawa sendiri becaknya ke Pelawan Pancur Batu. Luar biasa. Kalian bawa anak lagi. Sekalian bawa anak yang Yang 7 bulan. 7 bulan. Kemarin digendong ya itu anaknya 7 bulan. Anak 7 bulan dibawa. Bagaimana ini pemerintah coba perhatikan anak 7 bulan karena suaminya ditahan, dituduh terlibat dalam narkoba 2 ton. Oke Kak, tetap semangat. Sehat ya kan? Dan Kak. Kalau ada apa-apa kabari. Jadi jalan. Presiden Pak Bro, tolong kami Pak, tolong suami kami Pak. Kami rakyat tak mampu Pak, kami pun tidak bisa pakai pengacara untuk bantu suami kami Pak. Tolong bantu kami Pak, tolong diusut kasus ini Pak seadil-adilnya. Tolong Bu Hakim, buka hati ibu. Mereka bukan penjahat. Kalau mereka penjahat, kami nggak kayak gini kehidupan kami, Ibu Hakim. Terlebih dahulu Ibu Hakim dan juga Presiden, tolong kami Pak. Orang miskin ini, suami kami terjebak. Yang awalnya nggak pandai aku naik becak, Pak. Karena keadaan untuk anak-anak saya bawa Pak belajar. Aku bangun dari tempat tidur di kapal, udah dikeroyok Mak, udah dipijak-pijak aku Mak. Aku terkejut, ada apa kok tiba-tiba aku dipijak orang ini. Kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum. Hari ini kita mengundang narasumber kita dari istri Leo Chandra Samosir dengan istri Richard Halomuan Tambunan yang hari-hari ini viral terkait penyeludupan 2 ton narkoba. Kenapa kita selalu push perkara ini? Kenapa selalu kita undang beberapa narasumber terkait keluarga? Kita program Cakap-Cakap Hukum berempati melihat bagaimana sudut pandangnya. Yang sebenarnya kalau kami mengkaji bahwasanya mensrea atau niat atau pertanggungjawaban pidananya ada tidak terhadap para terdakwa yang sudah divonis. Mungkin hakim pengadilan negeri berpandangan berbeda. Ya kita mau lihat dari sisi keluarga dan biarkan masyarakat menilai, dan lagi program banding kita berharap juga supaya di putusan banding nanti hakim lebih rasional melihat bagaimana mensrea atau niat dari para terdakwa yang telah divonis. Baik, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Asimah Haryanja, Ibu Haryanja. Ibu merupakan istri dari Richard Halomuan Tambunan. Richard Halomuan Tambunan. Ibu dengan? Ibu Andrika dari istrinya Leo Chandra Samosir. Ini saya belum bertanya, Ibu udah berkaca-kaca ini. Iya, sudah berkaca-kaca ya. Oke, baik. Kalau dari Pak Leo Chandra Samosir, apa tugasnya? Kalau suami saya, kalau yang saya tahu dia cuman jurumudi, Jurumudi itu tingkatan paling bawah lah kalau di kapal. tingkatan paling bawah. Iya, setara dengan macam kalau di kantor office boy. Oh, office boy. Berarti dia merupakan bagian apapun, misalnya disuruh ini, dia melengkapi semua gitu ya? Iya. Oh, begitu. Macam masak apa, Dia masak semua. ganti pegang pengemudi apa, setir apa, Setir. itulah namanya jurumudi atau jurumudi. dengan Ebi. Yang pasti dialah yang melapis semua pekerjaan untuk masak segala macam. Iya. Kalau di kantoran namanya office boy ya. Iya. Sudah berapa lama Ibu? Berapa lama kerja? Iya. Dari tahun 2000
15 suami saya. 2015 ya. Iya, 2015 sudah berlayar. iya. Sebelumnya dengan siapa? Maksudnya berlayar di mana gitu? Iya, di mana aja dengan siapa? Kalau suami saya kebanyakan kalau bekerja ikut itu kaptennya itu, Kapten yang siapa? Asiolan Samosir itu termasuk abangnya, Abang kandung. abang kandung dari suami saya. Oh, begitu abang kandung. Oh ya, gitu. Berarti waktu kita fokus Bu, waktu sebelum berangkat, bagaimana cerita kronologisnya terkait Leo Chandra Samosir ini permisi, atau bagaimana Ibu sudah mengetahui sehingga hari ini vonis kita sudah dengar. Bagaimana ceritanya, coba Ibu ceritakan. Yang suami saya cerita ke saya, yang pulang dari Semarang ke antar kapal ke Batam. Ya. Udah selesai dari situ pulang ke rumah, nggak lama kemudian ada job Chan yang kapal Thailand itulah pergi sama abangnya ini. Iya. Dari kapal Thailand itu katanya mau ambil minyak awalnya, Mau setahu ngambil ku minyak. Karena nggak pala, karena suami saya pun nggak pala banyak cerita kalau apa pergi gitu, paling lama pun 3 bulan, kadang nggak sampai pun kalau pekerjaannya itu ngambil kapal. Kadang yang macam sama saya dulu berjumpa sama saya ya di Malaysia waktu kapalnya berlayar di sana. Oh, di situ perkenalan gitu. Jadi sebelum mereka berangkat terkait yang kejadian ini, Bu. Sebelum berangkat, apa pertama kali suami izin ke Ibu? Apakah dia menceritakan mau kemana, tujuan kemana? Iya, dibilangnya ini Mak ada Chan Mak. Iya Pak, dari mana? Abang katanya, maksudnya kapten. Iya, ya udahlah pergi. Memang biasa, biasa memang kayak gitu Pak. Kalau dia pergi gitu, ya. Aku bilang mau kemana? Ke Thailand, antar ke Singapura gitu awalnya. Ambil minyak, tapi nggak tahu dengan kejadian ini. Saya pun terkejut. Pertama berarti dengan ngambil minyak, dia pergi Iya. Oke. Dengan Ibu Richard ini, Pak, waktu itu Pak Richard Haloman Tambunan gimana permisi sebelumnya? Ya, sebelumnya sebelum suami saya permisi pada saya, awalnya dia masih berlayar. Berlayar di Malaysia Port Klang. Sesudah dia berlayar di Malaysia Port Klang, dia bertelepon dengan saya. Mak, saya di sini kapal kami lagi dock. Jadi kalau lagi dock, kenapa Pak? Nggak ada uang masuk Mak kalau nggak berlayar, katanya. Menurut Mama, apakah saya lanjutkan Mak di sini? Ya lanjutkanlah Pak. Kalau kau di Belawan, apa kerjamu Pak? Saya bilang. Selama ini kamu kerja nggak pernah kayak gini kan? Tapi kalau sekarang kamu kayak gini kerjanya, lagi dock kapal. Udah, pertahankanlah dulu, saya bilang. Iya Mak, tapi lama loh Mak, 3 bulan. Kapal kami dock di Port Klang. Kalau bisa Mak 1 bulan aja aku Mak ya. Rezeki nggak kemana-mana. Emang nanti kalau udah turun kok 1 bulan itu ke Belawan, emang sudah ada nanti, yakin udah ada pekerjaan? Sudah. Aku sudah bertelepon dengan Tulang Samosir. Itulah kapten nasional. Iya, Kapten Samosir. Sudah berkomunikasi kami Mak, katanya, Cat, nah di sini ada job. Kalau memang di situ nggak enak, kapalmu lagi dock selama 3 bulan, udah pulang aja. Kita ada di sini job mengambil kapal ke Thailand, pindahkan kapal ke Thailand ke Singapura. Itu cerita suami saya. Jadi saya bilang, udahlah Pak, mana yang terbaik. Nanti kalau saya bertekad sama Bapak orangnya keras. Saya bilang, saya ikuti jalur Bapak. Aku bilang, ya udah. Kira-kira seminggu dia udah mau pulang, sampailah dia ke Belawan. Besoknya langsung menjumpai kapten, mengurus semua surat berkas-berkas mereka mau berlayar ke Thailand. Udah itu,
Udah selesai lah berapa hari kemudian dia mengurus, dia punya surat-suratnya. Jadi saya tanya, ini kapal kalian ini bawa apa Pak? Gak ada bawa apa-apa Mak, hanya memindahkan kapal ke Singapura. Habis itu Mak, nanti kami ke Batam. Ada job dari Kapten Samosir. Itu cerita suami saya. Oh ya udahlah, mana yang terbaik lah Pak ya. Yang penting kau bagus-bagus di sana. Itulah saran suami saya. pada Berarti saya. itulah cerita sebelum berangkat. Iya. Ibu dapat kabar ini, kabar yang sangat memprihatinkan ini, yang mengangkut berapa ton narkoba. Kapan dapat beritanya? Saya yang pertama dahulu yang tahu Pak. Apa ceritanya? Gimana Ibu? Itu waktu saya lagi hamil 7 bulan itu ya Pak. Saya tengok TikTok, saya kok perasaanku, kok suamiku gak ada nelpon, bapak anakku ini kok gak ada nelpon. Jadi kan selalu aku kalau nengok berita gitu Pak, misalnya entah kapal kena ombak apa, selalu nengok-nengok di TikTok berita gitu. Nggak lama pas saya lagi sarapan tuh nengoklah TikTok itu, wajah-wajah orang ini kena apa. Terus nampak dari situ saya kan gemetar, saya telepon istrinya Kapten, kakak ipar saya. Kak ini kenapa Kak orang ini? Dari situlah media sosial awalnya. Dari situlah ketahuannya. Jadi selama proses ditangkap, diperiksa di BNN, orang Ibu tidak mengetahui? Tidak Enggak. mengetahui. Tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui sama sekali. Tidak. Jadi setelah tahu, kemudian orang Ibu apa yang Ibu lakukan? Setelah tahu ini dari sosial media. Nunggulah Pak dapat surat. Menunggu surat daripada penangkapan. Penangkapan mereka. itulah yang kami tunggu. Setelah kami menerima surat dari penangkapan, barulah kami situ bertindak, istilahnya mengambil solusi. Seperti saya istri si Richard Haloman Tambunan, saya kabar dari suami saya, Mak, kami udah di Batam penangkapannya Tanjung Balai Krimun, katanya. Jadi kayak mana Pak? Ya, kalau keluarga belum bisa berkunjung Mak, nantilah saya infokan ya Mak, katanya. Di situ memang pertama kali mereka ditangkap dikasih kesempatan berkomunikasi sama keluarga. Begitu ya. Iya, sudah ditangkap suami saya, dikasih kesempatan untuk berkomunikasi sama keluarga. Itu melalui video call. Begitu. Di situ di video call dia pertama kali tangkap, memang hati saya dan juga orang tua Richard udah tak sanggup lagi menyampaikannya. Melihat suami saya kayak terpukul rasanya, pikirku. Kok bisa kalian Pak tertangkap? Enggak tahu kami Mak, katanya. Aku aja terkejut Mak. Aku bangun dari tempat tidur di kapal, udah dikeroyok Mak, udah dipijak-pijak aku Mak. Aku terkejut, ada apa kok tiba-tiba aku dipijak orang ini sampai gitu. Dia bilang, ya udahlah Pak ya, sabar ya Pak, aku bilang. Yang penting tetap kau berdoa di situ. Itulah percakapan saya kepada suami saya. Itu Richard Halomuan ini apa tugasnya Bu? Kapal. Dia sebagai chief officer. Apa itu chief officer itu? Kalau pengetahuan saya dari suami saya bilang itu bagian muatan ya. Bagian muatan. Wakil Iya, kapten. Kapten, bukan apa Iya. kapten. Wakil kapten. Wakil Iya. kapten gitu lah. Bagian muatan dia Iya. gitu. Iya. Oh gitu. Berarti setelah sidang orang Ibu berapa kali sidang mengikuti sidang? Kalau saya ikuti 2 kali. 2 kali saja. Iya. Sisanya dari sosial media lah kalian ikut Iya, perkembangan. karena faktor keadaan kan. Dengan faktor keadaan. Nggak mungkin kami tiap minggu sidang ke sana. Faktor keadaan. Ya. Bagaimana keadaan di rumah? Ibu cuman keadaan di rumah? Kayak saya lah Pak, dengan kondisi baru melahirkan. Anak berapa? 4 Pak. Anaknya 4 ya. 4. Pada saat itu masih hamil. Masih hamil 7 bulan. Posisi saya waktu suami saya kena tangkap. Terus? Dengan biaya hidup anak sendiri. Saya baru melahirkan, operasi. Saya berjuang lah demi untuk anak-anak. Tapi kalau untuk mau ke sana kita faktor keadaan mana bisa Pak. Memang Tiap lagi minggu. susah kehidupan ya. Iya Pak. Tinggal di Belawan. Saya di Pancur Batu. Pancur Pak. Batu. Iya. Ibu di Belawan ya. Iya, di Belawan. Jadi Ibu sekali seminggu nggak ke sana berangkat?
Mana lah Pak ya, kalau sekali seminggu saya berangkat ke sana dengan keadaan kondisi. Berarti selama Saya- proses persidangan ini ibu pasrah dan berdua saja lah ya. Iya, Dengan keadaan gak ada ekonomi, gak ada Iya. di sana. Jadi ibu mengetahui siapa pengacara yang mendampingi pada saat itu sudah pasrah saja. Iya. Yang kami tahu dari LBH, dari bantuan pusat. hukum. Jakarta. LBH lah bantuan hukumnya Iya, ya, yang secara gratis diberikan cuma-cuma Iya. oleh negara. Iya. Kalau kita banyak uang pakai pengacara yang apa ya? Ya jelas lah Pak, panggil pengacara yang ternama pun bisa. Oke. Oke, Ibu. Setelah mendengar vonis 15 tahun penjara dengan Pak Richard Halomuan seumur hidup. Ini gimana tanggapan Ibu? Ini nggak adil sama Iya. sekali. Kenapa tidak adil 15 tahun penjara? Apa pendapat Ibu kenapa tidak adil? Karena kalau menurut saya ya, yang raba hukum ini nggak adil. Orang ini bukan kurir. Mm-mm. Orang ini terjebak. Sebenarnya hati pemerintah pun, para pejabat, hakim, Mm-mm. jaksa, mereka mengetahui orang ini bukan penjahat. Iya. Tapi kenapa mereka ngasih hukuman yang nggak pantas untuk suami-suami kami? Gitu ya. Mereka tidak mengetahui sebenarnya. Iya. Karena mereka pun memang kalau tahu nggak mungkin Nggak mungkin kami kayak gini. begitu. Ibu seumur hidup ini gimana? Sementara kan ini 15 tahun seumur hidup, sementara gimana pandangan Ibu? Sebagai istri mendengar vonis ini, Wak, pertama sekali. Kalau bagi saya istri Richard, saya tidak terima hukuman suami saya seumur hidup. Hmm. Sebab suami saya itu bukan pelaku. Nah, mereka itu dijebak. Iya. Mereka tidak pantas menerima hukuman seperti itu. Hmm. Begitu ya. Iya. Memang mereka tidak mengetahui isi barang itu ya. Iya. Ya. Karena yang mengetahui, yang saya tahu itu si Thailand itu tangan kanan bosnya kan. Wirat Pong. Wirat Pong. Wirat Pong, yang Pong itu ya. Iya. Kalau dalam bahasa perkapalan dia cancu. Oh. Ada istilahnya, itu tangan kanan bos disebut gincu, apa gitu. Itulah tangan kanan bos. Gitu ya. Jadi setelah vonis ini, apa yang terberat yang dirasakan dengan keluarga ini? Coba dari Ibu Samosir. Ya. Setelah vonis ini merasakan di keluarga, di masyarakat. Ya. Yang terberat bagi saya kehilangan tulang punggung keluarga. Dengan keadaan anak-anak, saya sendiri mencari kehidupan untuk anak-anak saya yang biasanya kami ditolong sama suami saya. Kalaupun enggak pun ada job layar suami saya, kami jualan ikan terinya Pak. Jualan abu teri masuk ke pakan-pakan ternak daerah Pancur Batu itu. Itunya usaha kami. Hilanglah tulang punggung keluarga hari Iya. ini. Begitu. Dengan anak masih kecil-kecil yang butuh biaya sekolah. begitu ya. Masih kecil-kecil. Yang baru lahir ada ya? Berapa? Ada 7 bulan. 7 bulan ya. Belum sama sekali nengok bapaknya. Ibu sendiri gimana kira-kira? Apa yang terberat ketika mendengar secara di keluarga, di masyarakat, ada nggak perbedaan setelah mendengar vonis ini? Ya. Setelah keluarga mendengar vonis suami saya seumur hidup, kami tidak terima. Nah, karena suami saya ini tulang punggung keluarga juga daripada orang tua, dan juga ada juga saya punya adik ipar dekat rumah dengan saya, dekat rumah kami juga. Itu tetap juga tanggung jawab daripada suami saya juga. Gitu ya. Iya. Jadi kami pun sebagai keluarga dari Richard Halomuan Tambunan, kami memang tidak terimalah hukuman vonis seumur hidup itu. Gitu ya. Iya. Karena memang tulang punggung ya. Tulang punggung. Saat ini ya siapa yang diharapkan kalau bukan dia? Kalau bukan dari suami. Begitu. Saya tidak bekerja. Kadang-kadang saya bekerja hanya kalaupun ada ikan, jemur ikan di Kurnia. Gabion Kurnia. Kalau ada ipun ikan
Itulah kerjaan saya, jemur-jemur ikan gitu. Begitu ya. Gimana kehidupan sehari-hari suami? Ya, Kalau tidak berlayar, Pak Richard dengan gimana sehari-harinya? kalau dia nggak berlayar, suami saya kegiatan dia sehari-hari, kadang-kadang dia bersama tulangnya. Tulangnya kadang-kadang tulangnya ada bangunan. Nah, dia mengikut tulangnya bekerja sama bangunan gitulah. Kadang-kadang tulangnya pun ada juga beca. Kadang tulangnya mesan. Cat, daripada kau menganggur Richard, inilah pakai becak tulang biar ada uang rokokmu. Narik becak lah ya. Iya, narik beca. Biar ada uang rokokmu. Biar ada nanti kau kasih sama istrimu uang belanja. Biarlah tulang dulu istirahat. Ganti-gantian kita. Besoknya atau 2 hari lagi biar nanti tulang lagi menarik beca. Kita gantian lah membawa beca ini. Nah, itulah kegiatan sehari-hari. Kadang-kadang saya ada peliharaan ayam di belakang rumah. Gitu ya. Peliharaan ayam sedikit lah. Itu juga kegiatan suami setiap hari. Dengan Pak Samosir sendiri sehari-hari kalau tidak berlayar, kalau tidak ada kejadian ini bagaimana? Kami pedagang, Pak. Berdagang. Dengan membawahi beca barang, kami membawa barang dari Belawan lempar ke daerah Panjur Batu ini. Dengan becak barang ya. Yang ibu datang hari ini. Ibu datang bawa becak barang ke ruangan kita ini. Ya. Yang awalnya nggak pandai aku naik beca, Pak. Karena keadaan untuk anak-anak saya bawa, Pak. Belajar Begitu ya. untuk menghidupi anak-anak saya. Mohon dengan hati Bu Hakim nengok podcast ini, tolong minta keadilan lah, Bu. Buat para pemerintah, tolong kami bukan penjahat. Kami ini orang tak mampu, bukan penjahat. Pemerintah kan gak bodoh. Mereka bisa melihat. Kami bukan kurir, suami kami bukan penjahat, Pak. Bukan kurir yang seperti yang dituduhkan ya. Oh ya, oke. Baik. Bu, kan ada ini dikatakan waktu wawancara, kami bukan pelaku, tolong Bapak Presiden bantulah kami. Itu statement dari suami. Tangkap Mr. Tan, kami tidak tahu Iya, sudinya. pemilik kapal. Itu pemilik kapal. Iya, Pak. Sampai detik ini sepengetahuan ibu, dia Belum tidak ada. terjamah juga. Iya. Oh gitu ya. Dengan tangan kanannya itu Mr. Paul. Dari Mr. Pong tangan kanan. Iya. Mereka lah yang bilang itu emas sama Emas uang. sama uang. Bawa emas sama uang. Berarti Mr. Pong yang mengatakan itu barang emas dan Iya. uang. Emas dengan uang. Begitu. Baik. Oke. Kira-kira Bu, apa yang Ibu sampaikan ke pemerintah, ke hakim biar tersampaikan pesan mau Ibu sampaikan? Kira-kira mulai dari Ibu dulu. Kami memohon kepada jaksa dan juga masyarakat, terlebih dahulu Ibu Hakim dan juga Presiden, tolong kami, Pak. Orang miskin ini, suami kami terjebak di dalam pembawa sabu 2 ton. Kami mohon, Pak, Presiden dan juga jaksa dan juga Ibu Hakim, masyarakat, aparat, tolong berikan yang terbaik keadilan kepada suami kami yang terjebak 2 ton. Terima kasih. Ibu sendiri apa yang Ibu sampaikan? Udah Ibu sampaikan? Buat Pak Presiden, Pak Bro, tolong kami, Pak. Tolong suami kami, Pak. Kami rakyat tak mampu, Pak. Kami pun tidak bisa pakai pengacara untuk bantu suami kami, Pak. Tolong bantu kami, Pak. Tolong diusut kasus ini, Pak, seadil-adilnya. Tolong Bu Hakim. Buka hati Ibu. Mereka bukan penjahat.
Kalau mereka penjahat, kami nggak kayak gini kehidupan kami, Ibu Hakim. Tolong kami ya, Bu. Terima kasih. Harapan orang ibu bagaimana kira-kira putusan di banding ini? Ya, harapan kami Kalau bisa nanti bebas naik lah ya. banding ini mudah-mudahan kami menerima hukuman yang sepantasnya untuk mereka. Untuk kelalaian mereka. Itu memang ya, Iya, kami akui Iya, itu memang kelalaian mereka. Pak. Oh iya, Tapi tidak pantas mereka menerima hukuman seumur hidup. begitu ya. Iya. Kalau bisa, Kalau bebas, bisa kami harapkan Kebebasan. mereka hukuman yang seringan-ringannya lah diberikan. Baik. Ada lagi yang mau ibu sampaikan? Cukup? Cuman itu aja lah Pak yang saya minta. Mohon keadilan Ya, bagi suami kami. Karena suami kami ini kena jebak. Baik. Mereka nggak tahu apa-apa. Baik, baik buat hari ini masyarakat. Kenapa kita terus kita mengundang terkait perkara yang sering disebut dengan Fandi ABK yang terkenal, yang akhir-akhir ini viral. Karena kita melihat mensrea tidak ada. Niat dari para terdakwa ini tidak ada. Yang seperti ibu katakan, kalaupun kelalaian ibu ya. Lalai karena tidak tahu apa itu gitu. Tidak. Iya. Tapi apalah kemampuan dia gitu. Mempertanyakan itu. Dia kan hanya sebagai ABK. Anak buah kapal kan. buah kapal. Bukan penentu. Yang penentunya adalah Mr. Pong. Iya. Yang mengetahui. Dan Mr. Pong merasa menipu mereka ya. Iya. Iya. Sebelumnya mereka katakan itu adalah Emas dan uang. Emas sama uang. emas dan uang. Iya. Begitu. Memang suami saya pun bilang seperti itu. Kalian tahu kotak-kotak itu isinya apa sih Pak? Aku bilang. Itu emas sama uang. Dari mana kalian tahu emas sama uang? Heeh. Kapten dari mana tahu? Dari Wiratpong. Wiratpong menyampaikan sama si kapten. Itu emas sama uang. Jadi si kapten menyampaikan sama Chief Officer. Emas sama uang itu Chief. Nah, begitu juga si Leo. Kecurigaan si Leo juga sama si Pandi. Itu Leo, Pandi, emas sama uang. Nah, Berarti mereka pun sudah mempertanyakan itu juga ya. iya. Sudah mempertanyakan. Begitu ya. Bukan berarti mereka ujuk-ujuk tidak mempertanyakan itu langsung. Iya. Dipertanyakan mereka apa isinya semua gitu ya. Iya. Iya. Gitu ya, siap. Gitu ya. Jadi, Bu, kira-kira semenjak suami ini sekarang lagi proses. Semenjak suami ini sekarang lagi diproses, gimana kehidupan? Ada nggak perubahan? Kehidupan Iya, secara ekonomi di keluarga, apakah anak-anak, bagaimana? Anak-anak sendiri sudah tahu? udahlah Pak. Sudah tahu dengan apa responnya? Ya macam anak saya yang umur TK ini kan mau masuk SD, mentalnya ya drop lah Pak. Mana kalau ditanya sama gurunya, bapakmu mana? Penjara. Begitu. Kalau yang bayi kan belum Tahu. Kalau yang besar kan udah ngerti. Kalau yang kecil ini drop. Pak, mana? Bapak kapan pulang, Mak? Bapak kapan pulang? Dia mempertanyakan bapak kapan pulang ya. Lagi dia kalau nengok media sosial nampak bapaknya. Begitu ya. Secara ekonomi gimana mempengaruhi? Itulah yang ibu bilang tadi sampai bawa becak ya. Sampai belajar bawa becak. Ekonomi harus siang malam. Harus kuat sebagai tulang punggung kita sebagai istri. Sudah merangkap lah hari ini jabatannya ya. Begitu juga saya juga. Kebutuhan sehari-hari pun jadinya saya berpikir sama orang tua dan juga keponakan daripada pihak suami. Kadang-kadang keponakan dari suami saya bilang, tulang, nggak ada lagi ya, minta uang jajan. Nah, udah. Nanti kalau tulang kerja, nanti tulang kasih jajan. Kasihan kali tulangnya, padahal tulang anak orang baik. Tulang dari lajang kami udah tahu katanya. Kan keponakan saya kan sudah ada yang tamatan kuliah, nah, udah yang ada pekerja. Jadi tahulah karakter jiwa raga
tulangnya ini. Begitu. Selama dia berlayar mau membantu keponakannya beli kasih jajan gitu. Saya dengar-dengar Bu, Ibu masih tinggal sama mertua. Mama mertua. Begitu. Iya, Belum punya rumah. nggak ada rumah. Seperti yang dituduhkan dengan membawa narkoba banyak berarti dapat Kalau penghasilan itu kerjaan banyak. suami saya udah punya rumah lah Pak. Ini masih sampai sekarang udah 13 tahun 13 berumah tangga, sampai sekarang masih tinggal bersama orang tua. tinggal sama Itu orang pun rumah orang tua itu pun kalau pasang banjir rumah itu. tua. Begitu ya. Kalau itu kerjaan udah kami timbun rumah itu, nggak akan kena pasang sampai mertua saya sudah umur 74 memijak-mijak air pasang. Gitu ya. Nah, Oke. Kira-kira yang terakhir Bu, saya pertanyaan ini yang terakhir. Ada nggak dampak terhadap ini kan sosial media ini iya. kan tadi Bu ceritakan sudah terkait anak, Iya. sudah mempertanya mentalnya. Ini kan sosial media sudah Ibu lihat. Apa netizen ini kan mengatakan soalnya mereka sudah bersalah, mau begini. Gimana itu dampaknya ke orang Ibu atau tanggapan orang Ibu gimana terhadap netizen Indonesia ini yang mengatakan yang ada yang pro dan kontra terhadap peristiwa ini gimana? Kalau menurut saya bagi netizen yang julid, yang Juli. yang nggak ngerti mereka terjebak, Iya. ya dalam podcast ini tolonglah, Diselidiki dulu keadaan tolong kami. mereka bukan rumah kami. penjahat. Kalau memang mereka penjahat, kami nggak begini keadaan kami. Itu ya, itu Iya. kata kuncinya Iya. ya. Tapi ada juga netizen yang ngerti baik. Iya. 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 Kita pun berharap para netizen menyuarakan ini ya Bu ya. Iya. Melalui kegiatan program hari ini kita berharap netizen bisa mendompleng, membantu. kalau apalagi zaman sekarang no viral no justice katanya. Iya. Kan sangat perbedaan nih putusan antara Fandi ABK dengan suami-suami. Padahal sama-sama tidak ada niat ini semuanya ya. Iya. Gitu. Kita berharap seperti itu ya. Baik. Terima kasih buat waktunya Ibu. Tetap semangat, tetap kuat menjalani semuanya. Kita berharap positif. Kita berharap di proses banding ini. Iya. Kita berharap di proses banding ini putusan seadil-adil tadi Ibu katakan ya. Iya. Kalaupun mereka bersalah bukan berarti ada niat. Tapi kalaupun kelalaian. Iya. Lalai ya kan. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat di kaji hukum itu tidak ada niatnya, tidak menstruasinya, tidak ada. Karena mereka tidak ada upaya. Kalaupun mereka tahu itu narkoba, nggak ada upaya mereka Iya. untuk menolak itu. Ya kan? Kalau Karena pada saat dihukum. itu memang sudah di tengah laut. Iya. Yang kedua, mereka tidak ada kuasa untuk mempertanyakan apa isinya. Iya, Kan itu betul, faktanya. itu. Makanya kita berharap juga nanti buat Komisi 3, DPR RI, juga hakim yang terutama yang memutus Iya, iya. persidangan Ah, ini. Hakim. Lihatlah, pandanglah keluarga yang memang notabene bukan orang senang. Oke Bu, Iya. kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berdoa buat hasil yang terbaik buat Amin. suami-suami. Amin. Oke? Iya. Tetap semangat, tetap kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kembali lagi kita di program kita minggu depan, kita akan tetap dorong ini bagaimana diusut tuntas biar keluarga mendapat keadilan yang seadil-adilnya.